Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu proses belajar mengajar secara daring. Kita berharap kondisi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi, bisa bermain bersama di sekolahan dengan kondisi benar-benar normal lagi. Untuk sebab itu, kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa, kita akan mulai untuk berdoa. Sudah siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, yang pertama, Pak Roman mohon maaf untuk kelas 4C dan 4B karena Pak Roman belum sempat mengoreksi karena Pak Roman juga ada keperluan tentang dapodik ya. Mungkin habis ini Pak Roman akan segera koreksi dan nilainya nanti akan Pak Roman kembalikan. Begitu ya, Pak Roman mohon maaf sebelumnya. Ya, anak-anakku ambil buku paketnya sama pensil dan penghapus dan buku tulis. Pensil, penghapus, buku paket gitu ya. Jangan tanya ya, Pak buku paket apa Pak? Ya buku paket TIK gitu ya. Oke. Anak-anakku, sekarang dibuka buku paket halaman 14. Halaman 14 TIK. Kemarin kan halaman 13 ya. Sekarang halaman 14. Anak-anakku, yang halaman 14 ini bukan untuk tugas. Sekali lagi, bukan untuk tugas. Tetapi kita kerjakan bersama, kita untuk belajar bersama, ya, untuk persiapan ulangan harian TIK. Ulangannya kapan, Pak? Nanti nunggu informasi. Begitu ya. Karena minggu depan itu kan hari Senin depan itu kan tanggal 17 ya. Berarti kan tanggal merah ya. Hari 17 Agustus. Jadi nanti Pak Arman nunggu informasinya dulu untuk yang kelas 4C dan 4A gitu ya. Jadi nunggu informasi dulu. Jadi ini sekali lagi ini bukan tugas, tetapi tetap dikerjakan di buku tulis untuk latihan persiapan ulangan gitu ya. Tetap ditulis di buku tulis. Ya, siap di buku tulis. Loh Pak, kok kenapa sih Pak kok di buku tulis, Pak? Ini jawabannya lumayan panjang, Mbak Mas. Nomor 1 ini jawabannya panjang, makanya Pak Roman taruh di buku tulis. Kenapa? Pak, taruh di bawah sini boleh enggak, Pak? Kalau cukup, enggak apa-apa. Tapi kalau tulisannya besar-besar, lebih baik ditaruh di buku tulis. Gitu ya. Ya. Yuk, Pak Roman mulai. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Pak Roman tulis. Ini sebelumnya ditulis atasnya dulu ya. Jawaban buku paket TIK bagian nulis di buku tulis ya. Halaman, maaf Pak Roman ngetiknya pakai tangan satu. Halaman jadi terlalu lama. Halaman 14 gitu ya. Ini Pak Roman besarin dulu. Oke. Sampun ya. Halaman 14. Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini jawabannya banyak, Mbak Mas. Pertanyaannya, sebutkan contoh software dan hardware. Contohnya dulu. Ya, ini jawabannya banyak ini. Contoh software. Kita contoh software dulu. Contoh software itu ada MS Word, ya, MS Office Word, betul, atau MS Office tipe berapa terserah. Kemudian ada Corel Draw, ada Paint, ya, ada Google Chrome yang kemarin apa namanya sudah dikerjakan. Terus kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Setelah Office Word, Corel Draw, Paint, Google Chrome, Adobe Photoshop gitu ya. Adobe Photoshop, salah nih katanya. Photoshop, nah ada Photoshop, ada lagi
apa Illustrator ya, Adobe Illustrator, nah, dan yang lain-lain. Dah, ini Pak Roman singkat aja. Pak Roman singkat saja. Ini baru contoh software. Sekarang contoh hardware. Nah, makanya Pak Roman tulis di buku tulis itu karena jawabannya panjang. Contoh hardware. Hardware contohnya gampang. Ada monitor. Nah, apalagi mouse. Yang gampang-gampang aja. Ada apa? Ada printer. Ada apa lagi? Ada CPU. Ada keyboard. Ada speaker. Ada flash disk, dan yang lain-lain gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Serah. Lanjut. Ini baru jawaban nomor 1. Nomor 2, fungsi. Apakah fungsi software dan hardware? Sendiri lagi. Fungsi software. Software dulu kan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ya. Ini Pak Roman strip ya. Fungsinya ini Pak Roman ketik pakai tangan 2 dulu ya. Sebentar, tak taruh di sini dulu. Lihat, dengeran enggak? Oke, Pak Roman langsung mengetik biar agak cepat. Ya, nanti kalau Pak Roman kecepatan tinggal nanti di pause untuk tulisannya, gitu ya. Sebagai media pemberi masukan data, itu yang untuk software. Yang kedua, sebagai pengolah data, kemudian sebagai penampil, berfungsi penampil inputan dari sebuah proses. Ya, ini dari fungsinya, fungsi software dulu. Jadi kalau Pak Roman kecepatan langsung di pause dulu. Sekarang fungsi hardware. Fungsi hardware. Salah. Fungsi hardware. Ya, fungsi hardware. Hardware berfungsi, Pak Roman lepaskan dulu mikrofonnya. Loh Pak, tulisannya kok berubah Pak? Dari sistem kok jadi SY. Menggunakan otomatis ejaan bahasa Inggris gitu ya. Tidak usah dipermasalahkan. Mohon maaf, ini Pak Roman kebalik. Mohon maaf Pak Roman kebalik. Ini harusnya fungsi hardware. Pak Roman kebalik. Yang atasnya aja yang salah nulis. Hardware, ini software. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf Pak Roman terbalik. Jadi tidak usah dihapus, yang dihapus adalah atasnya saja. Jawabannya tetap yang atasnya aja yang dihapus. Mohon maaf ya. Mengontrol hardware. Dan yang terakhir sebagai penerjemah instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Gitu ya Pak Mas ya. Ini yang tadi atas fungsi hardware sebagai media pemberi masukan data, contohnya keyboard sama mouse, sebagai pengolah data CPU, ya. Ada CPU-nya juga sebagai inputan dari sebuah proses. Apa di input dari sebuah proses? Ada juga seperti scanner gitu ya. Nah, kemudian fungsi software sebagai sistem operasi, maaf salah,
operasi atau sistem pendukung untuk mengatur, salah lagi Pak Roman, mengatur atau mengontrol hardware. Jadi hardware itu dikontrol. Kemudian sebagai penerjemah instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Itu nomor 1 jawabannya panjang segini. Ya, ini belum lagi. Nah, maaf, belum lagi nih. Ya, belum lagi. Ini masih ada satu. Bagaimana hubungan antara software dan hardware? Hubungannya. Sekarang hubungannya. Hubungan antara hardware membutuhkan software untuk menggerakkan atau mohon maaf, hardware hubungannya ada ya. Hardware itu membutuhkan software agar untuk hardware itu bisa bekerja sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan software tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau tanpa adanya hardware. Jadi saling berhubungan. Hardware itu membutuhkan software agar hardware itu bisa bekerja sesuai dengan kegunaannya gitu ya. Sedangkan software tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya hardware. Contohnya gini, maksudnya gini. Kalau ada mouse saja, ada keyboard saja, tetapi tidak ada softwarenya, kamu mau mengetik di mana? Kamu menggerakkan mouse di mana? Kan tidak bisa. Ada software, tapi tidak ada hardwarenya. Nah, contohnya gini, kita ada softwarenya untuk mencetak Microsoft Word, untuk mencetak, tapi kita tidak punya print. Terus bagaimana kita untuk mencetak? Kan tidak bisa. Nah, berarti hubungannya saling berhubungan, saling keterkaitan. Gitu ya. Ini jawaban nomor 1. Banyak kan? Nah, sekarang soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Gambarlah atau gambarkan 5 ikon pada Microsoft Word dan sebutkan fungsinya. Ini disuruh menggambarkan 5. Mbak Mas, coba lihat buku paket. Ya, lihat buku paket di halaman ini. Nah, tadi kan disuruh menggambarkan kan? Disuruh menggambarkan icon dan sebutkan fungsinya. Berarti untuk menggambarkan ini sudah dapat 3 icon di Microsoft Word. 1, 2, 3 ya. Jadi Pak Roman tidak usah gambarin, kamu gambar di sini ya. Gambar seperti ini 1, 2, 3 sama ditambah ini kan namanya untuk fungsinya sudah ada. Nah, sekarang gambar kemudian ada lagi ini ambil saja gambar print sebisanya aja. Masih 4. Terus kurang 1 ya. Kurang 1. Kamu bisa ambilkan gambar dari, tidak kelihatan ya kalau di sini ya. Gambarkan ini. Apa namanya? Huruf ini loh. Italik ini loh. Ini namanya italik. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk memiringkan huruf. Ya, fungsinya untuk memiringkan huruf atau ini print kegunaannya untuk mencetak dokumen atau mencetak file. Gitu ya. Ini sudah ya, nomor 2 ya. Yuk, sekarang soal nomor 3. Pak Arman tulis, lihat buku paket halaman berapa itu? Lihat buku paket halaman 10. Nah, itu sudah ada jawabannya. Tinggal ditambah lagi. Soal nomor 3. Nah, ini Pak Arman naikin ya. Mohon maaf, Pak Arman naikin. Nah, nanti kalau Pak kecepatan di pause saja. Nomor 3.
Apa yang dimaksud dengan ribbon? Ribbon adalah induk dari sekumpulan tab. Induk dari sekumpulan tab. Gini ya, ini nomor 3. Ribbon adalah induk dari sekumpulan tab. Sampun. Nomor 4. Jelaskan apa itu pointer. Jadi jawabnya pointer adalah tanda penunjuk pada monitor yang dapat digerakkan dengan menggunakan mouse. Tuh. Soal gitu ya. Jadi kalau jawab pointer adalah tanda penunjuk langsung. Kalau itu langsung. Kalau yang lebih lengkap, pointer adalah tanda penunjuk pada monitor yang dapat digerakkan dengan menggunakan mouse. Terus yang terakhir adalah apa kegunaan zoom slider. Zoom slider, maaf salah lagi. Zoom slider digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Di mana nih? Di Microsoft Word 2016 gitu ya. Begitu anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Sekali lagi ini bukan tugas tetapi latihan di rumah. Dikerjakan untuk persiapan penilaian harian TIK. Kapan Pak nunggu informasi? Sekali lagi Pak Roman ingatkan ini bukan tugas tapi harus dikerjakan di buku tulis. Gitu ya. Jadi tidak usah di-upload di Google Classroom karena Pak Roman di Google Classroom itu hanya memberikan materi. Jadi nanti pas waktu di kelas 4, ini Pak Roman contoh dulu di kelas 4 ya. Di kelas 4 mana ini? Contoh 4C. Nanti kan ada di tugas kelas. Nah, ketika di tugas kelas nanti kalau di sini Pak Roman hanya memberikan materi, ya berarti materi gitu ya. Contoh ini materi. Kalau materi berarti cuma hanya materi saja. Tapi kalau ini kan contoh di sini nih. Nah, tugas baru lah, materi baru. Kalau ada materi berarti cuma materi. Tapi kalau tugas berarti tugas. Bedanya di situ. Ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Ya. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar rumah. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.